Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa fid din wa akhwat fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian Al-Mukhtasar fil Akhlaq Al-Mahmudah atau Al-Mukhtasar fi Makarimil Akhlaq. Semoga Allah senantiasa meluruskan niat kita, menjaga mujahadah kita, keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu syar'i, karena ini adalah ibadah yang agung, maka harus niatkan dengan baik, ya, ikhlas lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu. Kemudian salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan izin Allah telah mengentaskan, memberikan petunjuk kepada umat manusia dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Ikhwati wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Sekarang kita masuk kepada pelajaran ke-6, halaman 19. Ad-darsus sadis, kadhmul ghaidhi. Ya, pelajaran ke-6 yaitu menahan emosi atau amarah. Ya. Menahan, mengendalikan emosi atau amarah. Di sini disebutkan makna kadhmil ghaid. Kadhmul ghaid huwa as-sukutu wa adamu idharil ghaidhi bil ghadab. Ya, sebelah kanan ada. Makna daripada kadhmul ghaid yaitu as-sukut, diam. Wa adamu idhar al-ghaid bil ghadab, dan tidak menampakkan, ya, rasa ingin marah, tidak menampakkan, ya, keinginan untuk marah. Wa adamu idhar al-ghaid bil ghadab, tidak meluapkan atau menampakkan emosi atau kemarahan. Dan ini merupakan akhlak yang terpuji. Ya, kita diam, menahan sekuat mungkin agar kita tidak menunjukkan rasa emosi atau amarah kita. Adillatu kadhmil ghaid, dalil-dalil tentang menahan emosi atau amarah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh, dalam surah Al-Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang berinfak, ya, dalam keadaan tidak dilihat orang lain, dalam keadaan dia lapang, as-sarra, ya, orang-orang yang gemar berinfak dalam keadaan dia lapang, atau dharra, atau dalam keadaan sempit, ya, dia punya atau tidak punya harta, dia tetap berinfak. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini Allah mensifati orang-orang bertakwa dalam surah Ali Imran, ya, yaitu
di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ya. Dan infak itu tidak harus nominalnya besar, ya. Tidak harus dengan jumlah yang banyak, tapi dia tetap berinfak walaupun dengan nominal yang dia mampu sedikit, ya. Dalam keadaan misalkan sempit. Nah, ini di antara ciri orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu selalu ingin berinfak, berbagi, ya. Karena di sana ada kebaikan yang besar. Dia menabung untuk akhiratnya. Ya, dia menabung untuk akhiratnya. Dan di antara ciri orang bertakwa al-kadhimin al-ghaid, ya, yaitu orang-orang yang menahan emosi, menahan amarah. Ini yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 134. Qala Ibnu Ashur, berkata Ibnu Ashur, kadhmul ghaid imsakuhu wa ikhfa'uhu hatta la yadharu alaihi. Ya, maksud daripada kadhmul ghaid, ya, menahan atau mengendalikan amarah atau emosi, yaitu imsakuhu, menahannya, wa ikhfa'uhu, dan menyembunyikannya, hatta la yadhhar alaihi, sehingga tidak nampak padanya, tidak nampak pada orang tersebut rasa amarah. Dia sembunyikan, dia tekan, dia simpan di dalam dirinya, tidak dinampakkan, tidak dikeluarkan. Wa huwa ma'khudun min kadhmil kirbati idza mala'aha wa amsaka famaha. Dan ini diambil dari ungkapan kadhmil kirbah, yakni kadhmil kirbah, yaitu apa? Al-kirbah yakni wi'aun min jildin, yaitu bejana ataupun tempat dari kulit, yud'u fihi al-ma'u wa nahwuhu, ya, untuk tempat apa? Untuk tempat air, ya, dan yang semisalnya, itu kirbah. Nah, kadmul kirbah itu menahan wadah ini. Kapan? Idza mala'aha wa amsaka famaha, yaitu tatkala, ya, dia mengisi kirbah atau bejana atau tempat ini dengan air misalkan, kemudian dia pegang ujungnya, ya, atau bagian atas dari wadah dari kulit tersebut. Itu kadmul kirbah, ya, menahan, ya. Baik. Kemudian di antara dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kadmul ghaid, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asyadidu bisur'ati innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang, ya, atas lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. As-sur'ah ini musara'ah, ya. Ada judo kalau dalam tradisi Jepang itu kan, musara'ah, judo, ataupun yang lainnya gulat, ya. Kemudian dia banting lawannya, kemudian orang ini dikatakan orang yang kuat. Kata Nabi tidak. Laisa syadidu bisur'ah. Ya. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang selalu atau senantiasa mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian fisik. Innamasyadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya. Namun orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya tatkala emosi, tatkala marah, ya.
Dan ini tidak mudah ya. Perlu betul-betul melatih diri agar tidak mengikuti ya khutuwat syaitan yang satu ini, langkah syaitan yang satu ini. Ya, setan itu senang kalau seseorang itu marah. Ya. Karena orang itu kalau sudah marah itu seakan-akan dirinya yang paling kuat. Ya. Kalau udah marah itu sudah nggak ingat lagi kanan kiri ada siapa kan gitu. Ya, udah. Nah, setan senang itu. Makanya orang yang kuat tuh orang yang bisa mengalahkan godaan setan ini. Yaitu apa? Marah, menahan diri dari marah. Ya. Menahan diri dari marah. Yang mana marah itu terus dihembuskan oleh setan. Ini orang yang kuat. Kalau yang tadi kan cuma fisik. Orang yang gulat, bertarung, judo, ataupun yang lainnya, kemudian menjatuhkan lawannya, itu kan fisik. Ya. Tapi ada yang lebih berat daripada itu apa? Menahan diri dari mengikuti hawa nafsu, menahan diri dari godaan syaitan. Ya. Makanya hadis al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di situ ya, walaupun mencakup semua makna kekuatan lahir dan batin, tetapi asal dari makna kekuatan di situ apa? Kekuatan rohani, kekuatan jiwa untuk menahan diri untuk senantiasa taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Kuat dalam mengendalikan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya bermaksiat. Nah, inilah kekuatan yang sesungguhnya. Ya. Kekuatan iman, kekuatan takwa, kekuatan jiwa, kekuatan ruh. Ya. Dan tentu juga tidak melupakan kekuatan fisik juga. Tetapi apalah arti kekuatan fisik jika jiwanya kosong? Apa arti kekuatan fisik jika ya tidak ada keimanan pada fisik tersebut? Ya, tidak bermakna, bahkan cenderung membinasakan dirinya. Lihat orang-orang kafir, fisiknya masya Allah, ya, luar biasa. Tapi lihat makna ataupun dari sisi maknawinya, ruhinya, ruhaniyahnya, dari sisi jiwanya kosong, ya, tidak beriman kepada Allah. Apa yang diharapkan dari fisik yang kuat itu? Kalau tidak ada keimanan pada dirinya, tidak mentaati perintah Allah, tidak menjauhkan diri dari larangan Allah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini katakan, laisa asyadid bisur'a, innama syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya, ketika kita marah, kita tahan, kita kendalikan diri kita supaya tidak mengeluarkan, tidak menampakkan amarah kita. Kita rendam, kita tahan di dalam diri kita. Inilah yang disebut dengan orang yang kuat. Ya. Kalau orang terbiasa menahan amarahnya, ya, memendam emosinya, inilah sesungguhnya orang yang kuat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, wa an Sahal Ibni Mu'ad Ibn Anas al-Juhani an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidan wa huwa yastati'u an yunfidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Dari Sahal bin Mu'ad bin Anas al-Juhani, dari ayahnya, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya, mengendalikan emosinya, padahal dia mampu untuk melakukan emosi tersebut, padahal dia mampu untuk meluapkannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, maka niscaya Allah akan panggil dia pada hari kiamat di depan umat manusia. Ya.
Allah berbangga dengan orang ini. Orang yang bisa memendam amarahnya, bisa menahan emosi, mengendalikan amarah. Allah akan panggil dia pada hari kiamat di depan orang banyak, di depan umat manusia. Hatta yukhayyirahu fi ayil khuri sya'a. Sampai ya, Allah kemudian memberikan pilihan ya, dia mau milih bidadari yang mana. Artinya apa? Dia dimasukkan ke dalam surga ya, karena bidadari itu di surga kan ya, nggak ada bidadari di selain surga ya. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lainnya ya. Coba kita perhatikan hadis ini, luar biasa. Di antara keutamaan menahan hawa nafsu, menahan emosi ya, menahan amarah ya. Keutamaan qadmul ghaid, menahan amarah, mengendalikan jiwa untuk tidak menampakkan emosi tersebut ya. Allah kemudian memanggilnya di depan orang banyak. Ini jelas ya. Allah berbangga dengan orang ini ya. Dan orang ini juga kemudian menjadi apa? Ditampakkan sehingga orang-orang juga melihatnya, mengetahuinya ya. Dan kemudian sampai diberi pilihan ya, silahkan ya, orang ini memilih ya, mau bidadari yang mana ya. Bidadari yang bermata jeli, yang bermata indah. Baik. Jadi orang yang menahan amarahnya akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Ya. Baik. Ini jelas sebuah landasan yang menjadikan kita termotivasi untuk senantiasa berakhlak karimah, diantaranya dengan menahan emosi. Adapun qaulus salaf an kadmil ghaid ya, perkataan salaf tentang mengendalikan emosi atau amarah. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man khafa Allah lam yashfi ghaidahu wa man ittaqallaha lam yasna' ma yurid. Ya. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud dan Ibnu Majah. Atau di sini disebutkan di dalam Ahkamul Qur'anil Jassos ya. Di catatan kaki nomor 24 disebutkan di sini ya. Yang 23 itu yang hadis sebelumnya. Ya. Yang tadi man qadama ghaidun wa huwa yastati an yunqidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayil khuri sya'a. Itu catatan kakinya nomor 23. Ada pada lembar berikutnya berarti yang rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah ya. Nah, kemudian perkataan Umar ini terdapat disebutkan di kitab ini dalam Ahkam Al-Qur'anil Jassos. Baik. Barang siapa yang takut kepada Allah, lam yashfi ghaidahu, dia tidak akan meluapkan emosinya, amarahnya ya. Wa man ittaqallaha lam yasna' ma yurid, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya, dia tidak akan berbuat semau dia, semau gue, semau dia ya. Makanya di dunia ini seorang mukmin ya, hidup itu tidak seperti binatang ya, apapun dilakukan ya. Tidak seperti orang-orang kafir, apapun dilakukan semuanya halal ya. Orang mukmin tidak ya. Dunia ini kasijin ya kan? Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bagaimana sih hidup di penjara itu? Ada aturan main yang sangat ketat. Ya, ini dunia ini penjara bagi kita, bagi orang yang beriman. Insya Allah kita orang yang beriman.
Ini banyak aturannya. Kata Allah ini boleh, silakan. Ya, kata Nabi boleh, silakan. Oh ini haram, tinggalkan. Ya. Jadi ada aturannya, tidak sembarangan semuanya diambil. Ya. Perkataan, perbuatan, ya, tulisan, ya, semuanya itu akan ya, dipertanggungjawabkan. Ya, harus ada mengikuti rambu-rambu syariat. Wa qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, man qadhama ghaidhahu wa radda ghadabahu akhza syaitanahu wa salimat muru'atuhu wa dinuhu. Barang siapa yang menahan atau mengendalikan emosinya, ya, wa radda ghadabahu, sama, ya, dan juga menahan marahnya, dia akhza syaitanahu, dia ya, hinakan syaitannya. Wasalimat muru'atuhu wa dinuhu, dan kemudian orang ini jadi selamat perilaku dan agamanya. Ya. Orang itu kalau sudah marah, ya, dikeluarkan, ya, sehebat apapun dia kedudukannya di mata masyarakat, mesti akan jatuh secara muru'ahnya, ya, secara perilakunya atau secara kesan dari orang kepadanya. Ya. Kepribadiannya menjadi apa? Menjadi jatuh, menampakkan amarah, apalagi di depan orang banyak. Ya. Siapapun dia. Ya. Apakah semua marah itu tercela? Tidak. Ada marah yang terpuji, ya, yaitu ketika syariat Islam diinjak-injak. Seorang muslim harus marah. Saya nggak boleh marah. Nabi dihinakan, saya nggak boleh marah. Enggak. Kadmul ghaid itu pada tempatnya, ya, menahan amarah itu pada tempatnya. Ya, kalau misalkan Nabi kita dihinakan, kita wajib marah. Di antara ciri seorang mukmin, ketika nabinya dihinakan, ya, diremehkan, dimain-mainkan, dia wajib marah. Tetapi marahnya juga tertata sesuai dengan syariat Islam. Ya. Dia marah, kemudian dia, ya, mendoakan, ya, supaya orang itu, ya, segera bertobat. Kalau enggak, Allah balas. Ya, doakan semoga Allah membalas sesuai dengan perbuatan yang menghinakan Nabi. Ya. Di antara pembelaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu apa? Kita mempelajari sunnah-sunnahnya. Ya. Ketika seorang tulabul ilmi mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya, dia pelajari. Itu bentuk pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukan kemudian marah, setelah itu menampakkan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Apa itu? Bakar ban. Jalan. Posternya kemudian bakar. Akhirnya kemudian malah membuat apa? Kegaduhan, membuat huru-hara, membuat orang-orang takut di jalanan. Apakah seperti itu cara membela Nabi kita? Kan tidak. Ya. Kalau ingin membela Nabi Muhammad SAW, tuh kitab-kitab di maktabah, di perpustakaan, buku-buku hadis, baca. Ya. Itu cara membela Nabi kita Muhammad SAW. Di antara cara membela Nabi kita Muhammad SAW juga dengan, ya, mendudukkan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan posisinya. Ya, tidak hulu berlebih-lebihan, ya, di dalam menghormati beliau SAW, sehingga sampai kepada memujinya sampai derajat ketuhanan. Seperti orang-orang sufi suka seperti itu, membuat syair-syair atau syair-syair memuji Nabi sampai syairnya hulu. Ya. Dan juga tidak taksir, tidak ifrat, tidak tafrid. Ya.
tidak taksir, tidak merendahkan atau meremehkan posisi Nabi. Ahlussunnah wal jamaah di dalam menghormati Nabi sesuai dengan porsinya. Nabi adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia di dunia ini, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Nabi juga manusia, hamba Allah yang beribadah kepada Allah, maka tidak berhak kemudian untuk diibadahi. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan juga hamba Allah. Rasul yang membawa wahyu, ya, membawa Al-Quran dan As-Sunnah, ya, ikuti. Namun Nabi juga manusia yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah, maka jangan disembah. Rasul tidak boleh disembah. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW Rasulullah wa abduhu, ya, utusan Allah dan hamba Allah. Itu cara membela Nabi kita Muhammad SAW. Tidak berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Rasul, menghormati Rasul, dan juga tidak merendahkannya, meremehkannya. Baik. Wa qala ar-Raghib, dan berkata ar-Raghib, isbir ala kadmil ghaid fa innahu yurithu ar-rahah. Disebutkan di dalam catatan kaki, ya, nomor 26 itu. Bersabarlah dalam menahan amarah, sesungguhnya hal ini dapat melahirkan atau mewariskan ar-rahah, ketenangan, ar-rahah, kenyamanan. Ya, orang yang bisa menahan amarahnya akan melahirkan apa? Kenyamanan bagi dirinya dan juga bagi orang yang di sekitarnya. Bagi dirinya dan juga bagi orang yang di sekitarnya. Namun jika orang itu suka emosi, meluapkan amarahnya, ya, dirinya tidak tenang, orang-orang sekitarnya juga takut. Ya, anak istrinya gemetaran, nangis, takut, dia marah. Ya, tetangganya bingung kan gitu. Ya. Jadi menahan emosi ini banyak faedahnya. Ya. Seseorang dengan menahan hawa nafsunya, dia mengalahkan setannya, ya kan? Dia menghinakan setannya, tidak menuruti langkah-langkah setan. Ya, agama dan muruahnya selamat. Ya. Karena orang itu kalau sudah marah, ya, lisannya akan liar, ngomong yang dia suka, ya kan? Itu bisa keluar dari lisannya berbagai macam nama binatang. Sah? Keluar semua itu. Yang jelek-jelek itu keluarin semua. Itu orang kalau sudah murka seperti itu, sudah marah, sudah tidak terkendali lagi. Kata-kata kotor, cacian dan seterusnya. Ya. Maka dengan menahan marah, seseorang akan mendapatkan ketentraman, kenyamanan, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya tenang dan nyaman. Baik, itu perkataan salaf. Kemudian fawaid kadmil ghaid, di antara faedah menahan amarah, yang pertama, wa'dullahi 'alal kadhimin al-ghaid bil maghfirah. Ya. Atau wa'adallahu 'alal kadhimin al-ghaid bil maghfirah. Allah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu. Ya. Baik. Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang menahan dirinya dari meluapkan hawa nafsunya. Ya. Kemudian yang kedua, hurun fil jannah liman kadhama ghaidahu. Ya, seperti yang terdapat dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Ada bidadari di surga, ya, bagi orang yang bisa menahan emosinya.
Yang ketiga, idhamul ajri ala man sabara fi kadmi ghaidhihi. Besarnya pahala bagi orang yang bersabar dalam menahan amarahnya. Yang keempat, al-ghadabu minasyaitan. Fa fi kadmil ghaidhi at-taghallub alaihi. Amarah itu asalnya dari setan. Maka saat kita bisa menahan emosi, maka kita menang ya, atas setan. Ya, fa fi kadmil ghaid, ya, dalam perkara menahan amarah ada kemenangan di atas setan. Kalau antum pengen menang atas setan, antunna pengen menang atas setan, tahan amarah. Ya, pendam dalam-dalam amarah itu. Jangan dikeluarkan, jangan diluapkan. Dan itulah kekuatan. Dan itulah kekuatan. Ya. Yang kelima, fi kadmil ghaid daf'un 'anil isa'a bin nas. Ya. Pada hal menahan amarah, ya, ada sikap seseorang menjauhkan diri dari isa'ah bin nas, menyakiti orang. Ya. Ketika seseorang bisa menahan amarahnya, dia sesungguhnya sedang menahan dirinya dari menyakiti orang lain. Daf'un 'anil isa'ah bin nas, menahan dirinya dari menyakiti orang lain. Ya. Menyakiti manusia. Dan orang itu kalau sudah marah di rumah itu udah, yang di sekitarnya anak istrinya takut, tersakiti, ya. Jiwanya jadi ya takut ya, gemeter ya fisiknya gitu. Kemudian juga terbawa, dia berangkat ke tempat kerjanya atau ke kantornya masih marah gitu kan. Ya sudah, nggak nyaman itu. Pagi hari dihiasi dengan tragedi ketidaknyamanan gara-gara dia marah-marah. Mungkin karena hal sepele. Mungkin karena hal sepele. Ya. Maka pandai-pandailah kita untuk mengelola, memanage emosi kita, ya, amarah kita. Dan Islam sudah punya aturan main. Ya. Lengkap sudah. Tidak ada yang kurang dari Islam ini di dalam mengelola segala apa yang ada pada manusia. Ya. Dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya. Sehingga yang kemudian timbul adalah kebaikan-kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Maka kita dapati tadi beberapa hadis, ya, ada kebaikan-kebaikan di akhirat. Di antaranya apa? Orang yang bisa menahan amarahnya, ya, diampuni dosa-dosanya. Kemudian juga dimasukkan ke dalam surga Allah SWT, disuruh mirih bidadari yang dia sukai. Ya. Qala syair an kadmil ghaid. Ya, sekarang syair. Sudah ayat, sudah hadis, perkataan salaf, sekarang ya penyair berkata tentang menahan emosi ini. Idal mar'u lam yahmil 'ala nafsi doimaha falaisa ila husnis sana'i sabilu. Ya. Jika seseorang tidak mampu menahan kezaliman dirinya, falaisa ila husnis sana'i sabilu, maka ia tidak layak untuk dipuji. Ya. Tidak layak untuk dipuji karena tidak ada kebaikan. Ya, dia tidak bisa menahan diri dari berbuat zalim dan meluapkan amarah. Ya, itu adalah perbuatan zalim. Ya. Makanya orang ini tidak kuat. Ketika orang ini dikit-dikit marah, ini orang yang lemah. Tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa menahan diri dari bisikan-bisikan setan. Ya, ini lemah. Jangan jadi orang yang lemah. Jangan jadi mukmin yang lemah. Seseorang dari kita semuanya harus menjadi seorang mukmin yang kuat, menahan emosi, menahan dari hawa nafsu.
Jangan memperturuti hawa nafsu, memperturutkan emosi. Yang muncul nanti adalah penyesalan. Ya. Dan kalau seorang sudah seperti itu, setan menjadi senang, ya, menang dia atas orang itu. Ya, jangan, kita harus kuat. Ya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ya, lemah. Sehingga kita harus yakin itu. Kita harus senantiasa berdoa supaya Allah senantiasa menguatkan kita dari tipu daya syaitan. Dan yang paling mudah biasanya itu tadi membangkitkan rasa marah itu. Ya. Syaitan itu senang ngompori, ya kan? Ngompori, ya. Manas-manasi, ya. Sehingga orang lain menjadi panas. Ya. Dia terbuat dari api, setan itu, kemudian ingin orang itu marah, dan marah itu kan meluap-luap gitu, ya. Panas. Sehingga kalau orang sudah marah itu perbanyak istighfar, ya, segera berwudu, ya kan. Yang tadinya kondisinya dia berdiri, segera duduk, ya. Atau kalau tadinya duduk, segera baringan. Karena kalau orang marah posisinya berdiri, itu dia mudah menjangkau apa saja. Orang marah berdiri, dia akan bisa menjangkau jalan ke sana, jalan ke sini, lari ke sana, lari ke sini, bisa ambil piring, kemudian tiba-tiba terbang piring. Bisa ambil apa? Sapu ijuk, sapu lidi, ya, mungkin palu, pisau, naudzubillah. Ya, apapun dia bisa lakukan kalau dia posisi berdiri dalam kondisi marah. Ya. Dan cenderung orang itu kalau marah apa? Berteriak-teriak, suaranya muncul tidak terkendali. Maka ketika kita ada rasa seperti itu, ingin marah, kita tekan supaya kita diam, ya, jangan ngomong, diam, istighfar, ya, ta'awud, minta perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena marah itu dari setan, ya. Maka kita berlindung kepada Allah, ya. Duduk, jangan berdiri, ya. Duduk masih marah, baring, gitu. Wudu, ya. Gitu. Jadi segera lakukan langkah-langkah antisipasi, jangan sampai kemudian menguasai diri kita, setan itu, ya. Marah berdiri, langsung duduk, banyak ta'awud kepada Allah, ya, istighfar, dan kemudian juga kalau mau wudu silahkan itu, ya. Jadi jangan dituruti, ya, karena sekali lagi susah mengendalikan kalau sudah meluap-luap, kemudian, ya, jalan sana sini, gebrak pintu dan seterusnya. Nah, ini sudah takut semua, ya. Kasihan anak istrinya, kasihan orang-orang yang di sekitarnya, tetangganya dan seterusnya. Baik. Maka tidak layak bagi orang yang tidak bisa menahan kedoliman dirinya untuk dipuji, ya. Dia berbuat dolim, apa yang dibanggakan, apa yang harus dipuji dari orang tersebut kan? Demikian perkataan seorang penyair. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sungguhnya kadmul ghaid, menahan amarah atau emosi itu adalah sebuah akhlak karimah, ya. Sangat ditekankan di dalam Islam, bahkan seorang muslim akan mendapatkan faidah yang banyak, ya, seperti yang disebutkan oleh dalil-dalil di atas. Kemudian kita pindah kepada nasyad, ya. Dia ada aktivitas. Irji' ilan nas summamla al-faraghat bil kalimah al-munasibah, ya. Jadi bisa melihat nas yang tadi untuk mengisi titik-titik di bawah ini. Yang pertama, yatimmu kadmul ghaidhi bisukut wa adami idharihi bi nuktah. Apa jawabannya ini? Yatimmu kadmul ghaid, menahan emosi itu bisa dengan as-sukut, diam, wa adam idharihi, dan tanpa menampakkan marah tersebut, wa adam idharihi
bil ghadab, ya. Ada dalam halaman 19 ya, yang sebelah kanan atas. As-sukut wa adamu idharil ghaid bil ghadab. Bil ghadab. Nomor 2, qala Ibnu Ashur qadmul ghaidi nuqta. Apa ini? Qadmul ghaidi imsakuhu, ya. Masih dalam halaman 19 juga ya. Setelah firman Allah Ta'ala, qala Ibnu Ashur qadmul ghaidi imsakuhu wa ikhfa'uhu hatta la yadhhar alaihi. Nah, kemudian hadis nomor 3 nih. Laisa syadidu, apa jawabannya? Bisur'ah. Naam. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, itu halaman yang sama pada nomor yang 4 ya. Innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah, ini orang yang kuat sesungguhnya itu adalah orang yang apa? Betul-betul bisa menahan diri ketika dia marah, menahan hawa nafsunya, menahan dari emosi. Ya. Ajib bisahih aw khata. Al-ghadab ma adharahu al-insanu minal ghairi bil qawli awil fi'li. Sahih aw khata? Al-ghadab ma adharahu al-insan minal ghaid bil qawli awil fi'li. Sahih. Marah itu yang ditampakkan oleh manusia, ya, baik perkataan ataupun perbuatan. Qadmul ghaid la yadfa'ul insan 'anil isa'ah bin nas. Sahih atau khata? Qadmul ghaid la yadfa'. Yadfa' atau la yadfa'? Mencegah atau tidak mencegah? Yang benar mencegah. Maka di sini jawabannya khata. Man kadhama ghaidahu faqad ghalaba 'ala syaitan. Sahih atau khata? Man kadhama ghaidahu faqad ghalaba 'ala syaitan. Siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka sungguh dia menang atas syaitan. Idan sahih. Qadmul ghaidi yurisu ar-rahah. Sahih? Naam, sahih. Qadmul ghaid yurisu ar-rahah. Ya, menahan amarah bisa mendatangkan kenyamanan, ketenangan, tentraman, ya. Hurul 'ain lil kadhimil ghaid fil jannah. Sahih atau khata? Sahih. Man khafa Allah lam yashfi ghaidahu. Perkataan Umar bin Khattab ya. Sahih. Man khafa Allah lam yashfi ghaidahu. Wa man ittaqallah sana'a ma yurid. Wa man ittaqallah sana'a ma yurid. Khata, ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia melakukan apa yang dia inginkan. Enggak. Khata, ya. Man qadama ghaidahu salimat muru'atuhu wa dinuhu. Ya, siapa yang menahan amarahnya, ya, mengendalikan emosinya, maka selamat muru'ah dan agamanya. Sahih. Taib. Adapun nasihat yang terakhir itu tentang al-wafa bil ahad atau al-wafa bil wa'd. Jadi kayak kurang nyambung. Itu mungkin harusnya pada maudhu pembahasan tentang masalah al-wafa bil wa'd, ya kan? Mayal zam 'alal muslim fi'luhu idza lam yaqdir 'alal wafa bi wa'dihi. Ya boleh saja kalau mau dikerjakan ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia tidak mampu untuk memenuhi janjinya. Padahal pembahasan kita apa? Qadmul ghaid. Jadi ini masuknya kepada pembahasan
sebelumnya. Ya, itu pada nasyad kharij al-maddah. Ya. Ya, tapi tidak mengapa karena memang di situ ada nasyad kharij al-maddah, ya. Jadi memang ini pembahasan di luar pembahasan yang kita sedang bahas ini. Ya. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim jika dia tidak mampu untuk menepati janji? Apa yang dilakukan? Yang pertama istighfar, ya kan? Ya, tentu ya dia minta ampun kepada Allah. Ya, kemudian minta maaf tentunya. Sah? Minta maaf kepada orang yang kita sudah berjanji dengannya. Ya, minta dimaafkan, minta dihalalkan supaya dia tidak menanggung dosa. Ya. Istighfar, taubat, ya. Kemudian dia kemudian minta maaf. Atau jika belum dilaksanakan dan dia tahu kalau dirinya tidak mampu untuk melaksanakan itu, ya sudah, jangan membuat janji. Ya. Jangan gampang berjanji. Ya. Kenapa? Karena berat. Ya. Karena berat janji itu harus ditepati. Ya. Jadi jangan ikutan orang-orang yang mungkin banyak berjanji, kemudian setelah duduk di atas kursi nyaman, nggak bisa menepati janjinya. Suruh turun nggak mau karena sudah nyaman di atas kursi, empuk ya. Baik. Ya, banyak-banyak istighfar, taubat kepada Allah, minta maaf kepada orang yang mungkin telah kita berjanji dengannya. Ya, kalau belum dilaksanakan, jangan membuat-buat janji. Ya. Seorang mukmin, ya kalau sudah berjanji maka harus ditepati. Ya, jangan melanggar janji tersebut. Inilah pembahasan dari ad-darsu as-sadis, ya, pelajaran yang ke-6 tentang masalah qadm al-ghaid, yaitu menahan, mengendalikan emosi. Ya. Semoga Allah SWT menjadikan kita ini hamba-hamba Allah yang bisa memanage emosi, menahan amarah, dan niatkan ini untuk mendapatkan surga Allah SWT. Niatkan ini untuk mendapatkan kebaikan yang banyak di akhirat. Ya. Niatkan ini untuk supaya kita ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Ya. Dan melatih agar tidak mudah emosi. Jangan gampang terpancing emosi. Ya. Seorang muslim yang cerdas, dia akan menghadapi situasi apapun tenang. Ya. Dia akan minta atau akan bertanya kepada orang yang lebih tahu, ya, tentang kondisi misalkan yang ada di lingkungannya. Kan terkadang orang tuh emosi karena memang kondisi semakin susah, ya, yang ada di lingkungannya. Jadi ada hal-hal dari luar dirinya kemudian menjadikan dia emosi. Ya. Ikut-ikutan demo, ini kan bentuk meluapkan emosi. Harga-harga naik, ya kan. Kemudian ikut-ikutan keluar misalkan demo, ini tidak benar. Ini bentuk peluapan emosi. Kalau sudah seperti itu kan sudah kerusakan muncul banyak. Ya. Orang-orang takut. Ya. Tidak hanya anak kecil, wanita atau orang-orang yang jompo yang takut ketika ada orang itu demonstrasi di mana-mana. Ya, semua orang ketakutan. Jangan sampai terjadi. Ya. Atau ketika seseorang berada di rumahnya dia emosi, di kantornya dia emosi. Ini harus di manage. Ya. Jangan sampai kemudian mengikuti setan di dalam langkah-langkahnya, sehingga seseorang gampang tersulut. Ya. Dan di antara yang paling penting juga adalah kita banyak-banyak berdoa, ya. Ya, banyak-banyak doa supaya apa? Jadikan hamba Allah SWT yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kan di antara sifatnya tadi disebutkan apa? Dia al-kadhiminal
Baik ya. Dan insya Allah kalau seorang itu bertakwa akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua urusannya tanpa terkecuali. Baik urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Ya. Antum jomblo, ya, susah dapat jodoh. Antum bertakwa kepada Allah, insya Allah akan berikan jodoh yang terbaik untuk antum. Ya. Jadi solusi bagi para jomblo, tinggal bertakwa kepada Allah. Karena Allah janji, ya, Allah akan mudahkan urusan orang yang bertakwa. Ya kan? Kondisi sulit di negara kita, harga-harga naik, mungkin bensin naik, minyak goreng naik, telur naik dan seterusnya. Seorang mukmin sudah tahu bahwa dirinya tidak akan mati sampai Allah berikan semua rizkinya. Keadaan apapun, segenting apapun, dia yakin Allah akan berikan rezeki sesuai dengan kapasitas dirinya. Cukup insya Allah. Ya. Dia tenang, dia tetap beribadah dengan tenang. Ya, tidak marah-marah, meluapkan amarah. Ada seruan keluar ke jalan, tidak ikut ngapain. Ya. Dia tenang beribadah, dia tenang untuk datang ke majelis-majelis kajian. Ya. Dia tenang dengan agamanya. Dia dibimbing oleh Islam, ya. Dia berteman dengan orang-orang yang baik, ya. Dia bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang masalah ini, ya. Tidak ikut arus, ya. Kan sangat susah ketika seseorang sudah tersulut amarah, kemudian tidak hanya satu orang, berkumpul orang banyak, apalagi sambil jalan keluar, ini akan menimbulkan huru-hara, menimbulkan rasa takut yang mencekam. Dan na'udzubillah min dzalik, jangan sampai nikmat aman dicabut, ya, oleh Allah SWT gara-gara orang meluapkan masing-masing amarahnya. Kalau nikmat aman itu sudah dicabut, apa yang akan bisa diperbuat oleh orang? Susah. Ya, seorang petani mau pergi keluar ke ladangnya atau ke sawahnya, takut. Kenapa? Karena tidak aman di luar. Seorang pegawai mau berangkat kerja misalkan ke pabriknya, dia takut. Seorang pegawai negeri mau berangkat ke kantornya, dia takut. Kenapa? Karena tidak aman. Kalau sudah nikmat aman dicabut, maka rentetannya adalah muncul susahnya kita mendapatkan nikmat makanan, minuman, dan seterusnya. Ya, jadi berawal dari nikmat aman. Tapi kalau nikmat aman ini ada, subhanallah, seorang petani pagi hari sudah bisa berangkat ke sawahnya. Ibu-ibu bahkan sebelum subuh sudah bisa berangkat ke pasar. Kenapa? Aman. Ya kan? Sholat subuhnya di musola di pasar kan gitu. Karena aman. Coba kalau nggak aman, boro-boro. Jangankan ibu-ibu, ya, anak muda aja nggak berani keluar. Situasi mencekam. Dulu kita pernah rasakan. Kapan? Ketika awal-awal reformasi ya, 98. Itu subhanallah. Itu jangan sampai terulang lagi. Semoga Allah menjaga negeri ini. Itu Solo seperti kota mati. Ya. Pasar-pasar, mal-mal tutup. Kenapa? Karena kondisi mencekam. Kenapa? Ya muncul dari sifat amarah tadi, atau dari amarah orang dikumpulkan jadi banyak, kemudian bakar sana bakar sini, naudzubillah min dzalik. Yang terjadi apa? Yang terjadi setelah itu tidak aman lagi, seseorang takut untuk keluar dari rumahnya, takut untuk pergi ke pasar, takut untuk bekerja, takut untuk ke ladang, takut untuk ke sawah. Ya. Para buruh yang harusnya bekerja di pabrik kemudian takut untuk pergi. Bahkan pabriknya juga mungkin tutup, takut. Ya, banyak yang dibakar, naudzubillah min dzalik. Dan itulah bentuk-bentuk kedzaliman. Ya, jangan sampai itu kemudian terjadi lagi. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga negeri ini, ya. Dan menjadikan para pemimpin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan berbuat adil, sehingga masyarakat juga kemudian senantiasa mendoakan pemimpinnya. Ya, kan enak ya kalau para masyarakat itu mendoakan penguasanya. Ya, kalau di Saudi misalkan atau dengan negara yang keislamannya bagus, itu rakyat itu mendoakan para penguasanya dengan doa-doa kebaikan. Ya, coba masa sih dari seluruh rakyat yang banyak itu mendoakan kebaikan, nggak ada satupun doa yang dijawab oleh Allah? Ya, maka doakan para penguasa itu dengan doa-doa kebaikan. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para penguasa kami. Ya, perbaiki. Ya.
Jadi doakan mereka dengan doa-doa kebaikan, bukan malah ya mengusung keluar kemudian demo sana demo sini yang ujung-ujungnya nanti malapetaka yang lebih besar. Kita sudah banyak sekali mengambil pelajaran dari kejadian negara-negara mungkin kayak di Irak, Suriah, dan seterusnya, ya, bahkan juga di negara kita, ya, ketika banyak gelombang demonstrasi keluar al-khuruj ala waliil amr, ya, justru yang muncul keburukan. Tidak ada sebuah kaum yang keluar atau memberontak dari penguasanya kecuali kaum tersebut keadaan setelah pemberontakan atau keluar membangkang ataupun demo itu akan lebih buruk daripada keadaan sebelum mereka melaksanakan itu. Ya, antum perhatikan, tidak hanya di negara muslim, bahkan di negara kafir sekalipun. Ketika orang sudah keluar demonstrasi dan seterusnya, ujung-ujungnya apa? Situasi mencekam, harga jadi naik, bensin jadi naik, bahan makanan pokok naik, belum nanti banyak sekali yang madarat-madarat berikutnya. Ya, ada pembakaran dan pemerkosaan, bahkan juga mungkin ngambil barang dari sebuah toko diambil, penjarahan. Dan kemudian keadaan seperti itu, ya, setelah itu lebih baik tidak? Mana ya kebaikan yang dulu pernah didengung-dengungkan oleh para pengusung hal itu sampai sekarang tidak ada. Bahkan yang terjadi jadi lebih susah keadaan. Bahkan bisa jadi kedoliman yang diperbuat oleh seorang penguasa itu dikalahkan oleh akibat buruk dari kedoliman para rakyatnya yang keluar dari penguasa tersebut, yang memberontak penguasa tersebut. Ini yang kita sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, marilah kita senantiasa meluruskan niat kita di dalam thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada nanti sekalian kita tutup. Ya, cukup insyaallah ya. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.